Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Infinity Ministry dengan tema Misi Tuhan. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi lewat ayat ini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa keselamatan itu diterima melalui ketika Yesus datang mati di atas salib. Karena ketika Yesus mati di atas salib, maka dialah yang membangunkan kembali hubungan perseteruan antara manusia dengan Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan kemudian dia datang untuk menyatukan kembali, mendamaikan kembali manusia itu dengan Allah melalui kematian Yesus di atas salib. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semua itu datang daripada kasih karunia Allah. Sehingga di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan keselamatan itu kita peroleh bukan karena perbuatan baik manusia kita, tetapi semua karena kasih karunia Allah. Artinya bahwa Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Dan itu sebabnya dia memberikan tugas kepada kita untuk pergi memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum pernah mengenal nama Yesus, supaya setiap lidah mengaku dan setiap hati percaya kepada Yesus, maka dia akan terima keselamatan. Itu sebabnya di dalam Markus 16 ayat 16 di sana dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dia dihukum. Artinya bahwa setiap jiwa atau setiap pendengar dia tidak cukup hanya sampai kepada percaya, tetapi dia harus menindaklanjut dengan menerima baptisan. Karena ketika dia percaya dan dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Jadi lewat kebenaran firman Allah ini mengingatkan kita semua dimanapun kita berada, kita menjadi pemberita-pemberita Injil seperti amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19, supaya kita pergi memberitakan Injil itu, dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi lewat kebenaran firman Allah ini menuntun dan memimpin kita supaya kita tetap membawa misi Tuhan kepada setiap pendengar, siapa saja yang kita akan menginjili dan kita sampaikan firman kebenaran ini, supaya mereka juga memperoleh keselamatan kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, firman Allah sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.